Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita dalam ibadah minggu hari ini diambil dari Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai ayat 9. Kita yang membawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan secara responsoria. Kita akan membaca firman Tuhan. Bagian kami adalah firman Tuhan yang tertulis agak maju ke depan. Bagian jemaat firman Tuhan yang ditulis agak masuk ke dalam. Seperti itulah kita akan membaca firman Tuhan ini. Kita akan baca secara responsoria. Mazmur 113 mulai ayat 1 sampai ayat 9. Beginilah firman Tuhan kita. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang merendahkan diri untuk melihat? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita yang menjadi topik minggu kita hari Minggu ini. Tuhan menegakkan orang yang hina. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pasal 113 ini adalah Mazmur pertama dari Mazmur Halel. Jadi ada 3 bagian yang mau kita lihat bersama-sama dari Mazmur pasal 113 ini. Dan 3 bagian itu dimulai dengan seruan haleluya. Haleluya artinya pujilah Tuhan. Haleluya itu artinya pujilah. Sementara ya ini kependekan dari Yahweh, itu artinya Yahweh atau Tuhan dengan huruf kapital semuanya. Jadi pembukaan dalam firman Tuhan pada minggu ini menjadi ajakan kepada semua orang untuk memuji Yahweh atau memuji Tuhan dengan huruf kapital semuanya. Lalu selanjutnya bagian pertama dalam firman Tuhan ini mau mengungkapkan kepada kita siapa yang harus memuji. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang harus dipuji. Sekali lagi saya katakan kepada kita, bagian pertama ini berisi informasi tentang siapa yang harus memuji dan apa yang harus dipuji. Ayat 1 katakan haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, huruf kapital semua. Pujilah nama Tuhan, huruf kapital semua, menunjuk kepada Yahweh sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang pertama, siapa yang berhaleluya? Siapa yang harus memuji Tuhan? Jawabnya, yang berhaleluya adalah hamba-hamba Tuhan, huruf kapital semua, atau hamba-hamba Yahweh. Sekarang pertanyaannya untuk kita, siapa ini orang-orang yang dimaksud sebagai hamba-hamba Tuhan? Tentu jawabnya adalah hamba-hamba Tuhan adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan, huruf kapital semua, Yahweh. Itulah hamba-hamba Tuhan. Sehingga semua orang Kristen harus memuji Tuhan.
Sekarang, kenapa ditekankan tentang hamba-hamba Tuhan ini? Kenapa itu begitu penting bagi kita dalam minggu sekarang? Dulu orang-orang Israel mereka pernah menjadi hamba bagi orang Mesir. Dulu orang Israel mereka budak di tanah Mesir. Tetapi sekarang, haleluya, sekarang pujilah Tuhan. Kenapa? Mereka tidak lagi menjadi hamba orang Mesir, tetapi mereka sudah menjadi hamba-hamba Yahweh, hamba-hamba Tuhan. Sekarang kita berhaleluya karena Yahweh atau Tuhan mengubah orang Israel dari budak manusia, yaitu orang Mesir, menjadi budak atau hamba-hamba Tuhan kita. Apa yang mau kita lihat dari kebenaran ini sehubungan dengan topik minggu kita saat ini? Topik minggu kita, Tuhan menegakkan orang yang hina. Tentang ini, Bapak Ibu saudara terkasih, tentu semua manusia menyembah sesuatu. Apa saat ini yang sedang kita sembah dalam hidup kita? Semua manusia pasti menyembah sesuatu. Tapi mari kita sadari bersama-sama, apapun sesuatu yang kita sembah itu pasti membuat kita lebih rendah dari yang kita sembah itu. Apapun yang kita sembah, kita pasti menjadi lebih rendah. Tapi ketika kita menyembah Yahweh atau menyembah Tuhan, Tuhan mengangkat kita. Tuhan meninggikan kita. Itu poin penting yang mau kita lihat dalam firman Tuhan di minggu ini. Contohnya, ketika kita menyembah preman, tentu kita akan menjadi hamba preman. Benar ya? Ketika kita menyembah batu, tentu kita menjadi hamba batu. Tapi ketika kita menyembah Dia yang mencipta preman, ketika kita menyembah Dia yang mencipta batu, maka kita menjadi hamba-hamba Sang Pencipta itu sendiri. Mana lebih tinggi, preman atau Tuhan? Tentu jawabnya yang lebih tinggi adalah Tuhan. Sehingga kalau Tuhan itu lebih tinggi, apakah hambanya Tuhan lebih tinggi daripada hambanya preman? Tentu dalam segala hal hambanya Tuhan itu jauh lebih tinggi. Sehingga sekarang karena kita adalah hamba-hamba Tuhan, Tuhan yang pencipta dan pemilik segala-segalanya, kita diangkat sangat tinggi. Itu yang mau ditunjukkan di dalam bagian pertama firman Tuhan di minggu ini. Kita semua berhaleluya, kita semua memuji Tuhan karena kita semua sudah melalui sebuah proses. Dari mana kita dulu adalah hamba dari sesuatu di dunia ini. Sekarang kita sudah menjadi hamba Tuhan. Dan itu membuat kita diangkat, kita ditinggikan. Selanjutnya yang kedua, apa yang harus dipuji? Firman Tuhan minggu ini mengatakan kepada kita yang harus dipuji adalah nama Tuhan. Tuhan huruf kapital semua. Nama Yahweh. Itu yang harus dipuji. Pertanyaannya, kenapa tidak dikatakan yang harus dipuji adalah Yahweh atau Tuhan? Kenapa dikatakan yang harus dipuji adalah nama Tuhan? Apa pentingnya menekankan kata nama itu, yaitu nama Tuhan kita sendiri? Apalagi dalam ayat 2 dikatakan kiranya nama Tuhan, huruf kapital semua. Ayat 2. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat 2 ini ada perintah untuk kita semua. Bagi orang-orang yang adalah hamba-hamba Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan harus memastikan bahwa nama Tuhan itu dimasyurkan selama-lamanya. Itu tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama. Kita harus benar-benar pastikan nama Tuhan itu dimasyurkan di Bakauheni ini. Kenapa? Karena kita tinggal di sini. Kitalah hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Kita pastikan.
sekarang dan hari-hari yang akan datang, selama kita masih hidup, nama Tuhan kita harus kita masyhurkan di tempat kita berada. Firman Tuhan dalam Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai ayat 2 mengatakan kepada kita. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Akulah Yahweh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi namaku," katanya di sana, "tetapi namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri." Dengan namaku Yahweh, kata Tuhan, aku belum menyatakan diri. Aku sudah menampakkan diri kepada mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi aku belum menyatakan diri dalam nama Yahweh itu sendiri. Jadi apa yang dimaksud Mazmur 113 ini adalah kepada kita. Kita memuji nama itu. Nama yang diperkenankan oleh Tuhan kepada Musa. YHWH. Nama Yahweh. Pertanyaannya, apa spesialnya nama itu? Apa khususnya nama itu? Alkitab kita punya banyak nama untuk Tuhan. Ada Elohim, ada Adonai, ada El Shaddai, ada Immanuel dan yang lain sebagainya. Tetapi kenapa nama Yahweh yang diangkat di dalam Mazmur pasal 113 ini? Jawabannya sangat sederhana sekali. Nama-nama seperti Elohim, Adonai, El Shaddai ataupun yang lain, semua nama itu dipakai Tuhan ketika Tuhan membuat perjanjiannya. Itu nama yang dipakai. Abraham, Ishak, Yakub mengenal Tuhan sebagai nama-nama itu ketika Tuhan membuat perjanjiannya. Tapi nama Yahweh itu dipakai ketika Tuhan memenuhi janjinya. Itu perlu kita garis bawahi. Kenapa nama Yahweh itu begitu spesial? Tuhan membuat janji kepada Abraham, kepada Ishak dan juga kepada Yakub. Dan nama Tuhan yang mereka kenal adalah nama Tuhan yang membuat perjanjian itu. Elohim, El Shaddai atau yang Maha Kuasa. Sehingga baik Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, mereka percaya kepada janji Tuhan. Karena apa? Karena mereka mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai. Mereka percaya kepada janji Tuhan karena mereka tahu Tuhan adalah El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi Abraham, Ishak dan Yakub beserta keturunan-keturunannya, mereka tidak sepenuhnya memahami, tidak sepenuhnya mengalami Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia kepada perjanjiannya. Sampai kepada ketika Tuhan memenuhi janjinya. Mereka belum paham tentang Tuhan yang sebenarnya sampai Tuhan itu memenuhi janjinya. Karena dengan dipenuhinya janji Tuhan itu, kita akhirnya paham bahwa Yahweh adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan sekarang Yahweh sudah memenuhi janjinya. Tuhan sudah mengutus Mesias yang bernama Yesus untuk menebus kita. Yeshua itu artinya Yahweh save. Yesus artinya Yahweh yang menyelamatkan. Inilah bagian pertama dari Mazmur pasal 113 ini. Siapa yang berhaleluya? Jawabnya semua hamba-hamba Tuhan itulah yang berhaleluya. Dari yang dulunya menyembah atau menjadi budak kepada sesuatu, entah itu budak uang, entah itu budak kekuasaan, entah itu budak teknologi, entah itu budak popularitas dan yang sebagainya. Tuhan ubah kita
menjadi hamba-hamba Tuhan. Dari posisi yang rendah karena kita melayani sesuatu dari dunia ini, kita diangkat, kita ditinggikan menjadi pelayan-pelayan pencipta kita. Kemudian selanjutnya bagian pertama, poin yang ketiga, ini ada dalam ayat 3. Ayat 3 mengatakan kepada kita, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan huruf kapital semua. Ini menunjuk kepada Yahweh. Apa yang mau dikatakan dalam ayat 3 ini? Nama Yahweh itu harus dipuji selama-lamanya dan di segala tempat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nama Tuhan kita harus dipuji di mana saja dan kapan saja. Itu kata pentingnya dalam ayat 3 ini. Nama Tuhan kita harus dipuji kapan saja dan di mana saja. Dan untuk itu perhatikan baik-baik, setan ya, untuk itu setan akan berusaha menghalangi pemujian kita kepada nama Tuhan itu. Supaya nama Tuhan kita tidak dikumandangkan di Cilegon. Nama Tuhan kita tidak dikumandangkan di Aceh atau di Padang atau di tempat-tempat yang lainnya. Karena setan tidak mau ada hamba-hamba Tuhan yang mengumandangkan namanya entah di Cilegon, Aceh, Padang dan di tempat-tempat yang lainnya. Setan tidak mau manusia yang hina diangkat, ditinggikan oleh Tuhan kita. Karenanya hingga pada saat ini setan mau hamba-hamba Tuhan berhenti mengumandangkan nama Tuhan kita. Itulah tantangan kita bersama-sama, gereja. Tantangan kita, gereja di dunia ini. Inilah bagian pertama. Mazmur ini 3 poin penting tadi. Yang pertama, hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, nama Tuhan. Dan yang ketiga, nama Tuhan harus dipuji di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua dari Mazmur 113 ini. Bagian kedua ini berbicara tentang keagungan Tuhan kita. Saya baca kembali kepada kita ayat 4 sampai ayat 6 sekedar untuk menyegarkan kita kembali. Ayat 4 dan ayat 6. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang beragama lain tentu mereka sudah punya konsep tentang Tuhan, konsep tentang surga. Tentu mereka punya konsep seperti itu. Yang mana pemahaman Alkitab kita berbeda dengan pemahaman mereka. Jauh berbeda dengan pemahaman mereka. Dalam konteks Mazmur 113 ini, orang-orang kafir yang ada di sekitar Israel, mereka sudah melihat dan juga mendengar tentang kuasa dan juga nama Yahweh orang Israel itu sendiri. Mungkin ada sebagian mereka melihat dan kebanyakan dari mereka sudah mendengar tentang Yahweh yang memberi 10 tulah kepada Mesir. Luar biasa kekuatan Yahweh ini. 10 tulah diberikan kepada Mesir. Mungkin ada di antara mereka yang sudah mendengar bagaimana Yahweh, Tuhan yang benar dan hidup satu-satunya itu membelah laut. Israel adalah saksi hidupnya hingga saat ini. Tuhan yang benar itu membelah laut dan menghancurkan pasukan Mesir. Mungkin orang-orang kafir di sekitar orang Israel, mereka sudah mendengar inilah Tuhan yang paling besar dan paling berkuasa, penguasa segala-galanya. Meski mereka sudah mendengar dan melihat betapa berkuasanya Yahweh itu, tapi mereka tetap punya Tuhannya sendiri. Ilah mereka pahami juga berdiam di surga. Mesir punya Tuhannya sendiri.
Babel punya Tuhannya sendiri. Semuanya memahami Tuhan mereka ada di surga. Mirip atau sama seperti Yahweh orang Israel. Tetapi dalam hal pemahaman itu mereka salah besar. Mereka tidak paham tentang Yahweh itu sendiri. Apa yang mereka tidak pahami tentang Yahweh itu adalah Yahweh, kata firman Tuhan hari ini, ada di atas segala sesuatu, bahkan di atas surga. Yahweh itu melampaui dari surga itu sendiri. Sehingga Yahweh bukan tinggal di dalam surga seperti pemahaman ilah-ilah orang-orang lain. Tetapi Yahweh itu sendiri sekali lagi melampaui surga itu sendiri. Itu yang dikatakan dalam ayat 4 firman Tuhan di hari Minggu ini. Tuhan huruf kapital semua Yahweh tinggi, mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit, heaven, ya, mengatasi langit. Siapa seperti Yahweh Tuhan kita? Siapa? Gak ada. Gak ada. Tuhan yang hidup seperti Tuhan yang kita miliki, yang diam di tempat yang tinggi. Terjemahan lain mengatakan yang bertahta lebih tinggi melampaui surga itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan kita di dalam keagungannya, dia melihat ke surga, dia juga melihat ke bumi. Dia melihat ke surga, dia melihat ke bumi. Apa-apa saja yang terjadi di surga, apa-apa saja yang terjadi di dalam bumi, sehingga Tuhan akan membawa hujan ketika Tuhan lihat bumi butuh akan hujan itu. Tuhan akan menjawab doa-doa manusia ketika Tuhan mendengarkan anak-anaknya berdoa meminta kepadanya. Tuhan melihat dan juga Tuhan campur tangan. Tuhan berdaulat atas segala ciptaannya. Inilah isi bagian kedua Mazmur Halel dalam minggu ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha agung. Dia melampaui segala ciptaan, bahwa dia melampaui surga itu sendiri. Tetapi Tuhan tetap melihat ke surga. Tuhan tetap melihat ke bumi untuk bekerja campur tangan dalam segala sesuatunya. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga dari Mazmur Halel pasal 113 ini. Bagian yang ketiga ini terdiri dari dua metafora yang diangkatkan kepada kita. Latar belakangnya ini adalah situasi mengerikan, ya. Ini perlu kita garis bawahi. Situasi mengerikan yang dialami oleh bangsa pilihan Tuhan, secara khusus Israel sendiri. Di dalam situasi yang mengerikan itu, Tuhan kita turun menyelamatkan mereka dari situasi yang mengerikan itu. Kemungkinan ini menunjuk kepada apa yang Israel alami ketika mereka ada di tanah Mesir. Ayat 6 saya bacakan kembali kepada kita. Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, apa yang mau ditekankan dalam ayat 6 ini adalah Tuhan merendahkan diri. Hamasfili itu bahasa Ibraninya, ya. Tuhan merendahkan diri. Bapak Ibu saudara terkasih, kita sangat bersuka cita. Kenapa? Karena kita punya berita sukacita, Injil, ya. Melalui Alkitab kita belajar Tuhan kita itu turun ke Sion. Pertanyaannya, untuk apa Tuhan turun ke Sion? Menegakkan orang yang hina, membangkitkan, meninggikan orang yang rendah. Itu topik minggu kita. Jadi Tuhan kita turun ke bawah, ya, supaya kita naik ke atas. Itu geraknya. Ini gerak yang mau ditekankan mulai ayat 6 sampai ayat 9 bagian penutup dari Mazmur Halel ini. Tuhan kita turun ke bawah supaya manusia naik ke atas.
Sehingga apa yang Tuhan kita lakukan untuk menegakkan orang yang hina itu, apa yang Tuhan kita lakukan? Mari kita lihat metafora yang pertama yang disampaikan kepada kita dalam ayat 7 dan juga ayat yang ke-8 firman Tuhan di minggu ini. Ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ungkapan orang yang hina dalam ayat 7 ini, ungkapan orang yang hina ini sebenarnya maknanya orang yang kekurangan sesuatu, itu maknanya. Jadi di sini Tuhan atau Yahweh membangkitkan orang-orang yang kekurangan sesuatu. Jika dikatakan kekurangan sesuatu, orang ini bisa saja dia kaya, ya, banyak hartanya, bisa saja dia banyak hartanya. Tetapi karena dia kekurangan sesuatu, dia tidak mampu memberi kepada orang lain. Dia kaya, banyak uangnya. Hanya dia nggak mampu memberi. Kenapa? Dia kekurangan sesuatu dalam dirinya. Atau sebaliknya, orang ini bisa saja miskin. Dia bisa saja miskin. Tetapi karena kekurangan sesuatu dalam dirinya, dia tidak bisa memberi seperti janda miskin dalam perjanjian baru. Karena kekurangan sesuatu dalam dirinya, nggak mampu dia mempersembahkan sesuatu seperti janda miskin itu dalam perjanjian baru. Atau orang ini bisa saja seorang pelajar, ketika ditanya dosennya, gurunya, dia tahu jawabannya. Tapi karena kekurangan sesuatu, dia tidak mampu menjawab. Karena kekurangan sesuatu dalam dirinya, dia nggak mampu menjawabnya. Sebenarnya dia tahu jawabannya apa, tapi dia tidak mampu untuk menjawabnya. Sehingga orang-orang hina ini atau yang kekurangan sesuatu ini, seperti yang mereka begitu tertekannya, ya, tertekan, tidak bahagia, sehingga hidup mereka terpuruk di dalam hidupnya sendiri. Mungkin mereka kurang percaya diri, mungkin tertekan, stres, apapun situasi mereka. Alkitab kita katakan Tuhan turun untuk meninggikan, membangkitkan orang-orang yang seperti ini. Yang tadinya tidak punya apa-apa, dari yang tidak mampu melakukan apa-apa, yang lemah dan kekurangan sesuatu dalam dirinya, Tuhan angkat mereka dari lumpur, sebenarnya terjemahnya tempat sampah, ya, dari tempat sampah yang tidak berguna. Tuhan angkat mereka menjadi berguna dan berharga. Sehingga dalam metafora yang pertama ini, ada orang yang berada di dalam situasi yang sangat mengerikan dalam hidupnya. Lalu Tuhan turun untuk menyelamatkan mereka. Tuhan keluarkan mereka dari situasi yang sangat mengerikan itu. Itu pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Itu dijelaskan dalam ayat 8. Mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Bapak Ibu saudara terkasih, Lembaga Alkitab Indonesia kita menerjemahkan Nedivim ini dengan bangsawan. Bahasa Ibraninya Nedivim itu diterjemahkan sebagai bangsawan. Apa sebenarnya Nedivim itu? Apa itu Nedivim? Nedivim ini adalah orang yang dermawan kepada orang lain. Itu sebenarnya artinya. Nedivim, ya. Orang yang mau berbagi dengan sesamanya atau orang lain. Sehingga ini adalah seorang dermawan yang ketika dia membantu, dia tidak mau namanya diketahui orang. Dia tidak mau namanya diketahui orang. Itu nedif. Itu artinya nedif. Sekarang kita lihat sama-sama apa yang terjadi dalam ayat 7 dan apa yang terjadi dalam ayat 8. Di ayat 7 tadi kita semua hina, ya.
Di ayat 7 tadi kita semua tidak punya apa-apa, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi ketika Tuhan membangkitkan kita, mengangkat kita di ayat 8, kita sekarang mampu berbagi dengan orang lain. Dari tidak mampu apa-apa, sekarang kita mampu menyediakan keperluan orang lain. Itu yang terjadi dalam ayat 8. Ini bukan perubahan dari miskin menjadi kaya, bukan. Ya. Ini bukan perubahan dari miskin menjadi kaya. Ini adalah perubahan dari tidak mampu menjadi mampu. Ini adalah perubahan dari kekurangan sesuatu menjadi berlimpah akan sesuatu. Ini adalah perubahan dari tertekan, depresi, kurang percaya diri menjadi sejahtera hidupnya. Sehingga sekarang kehadiran orang seperti itu bisa membuat hidup orang lain lebih baik. Bisa membuat hidup orang lain lebih berarti. Kehadiran orang-orang yang diangkat dan ditinggikan oleh Tuhan itu. Di dalam ayat 7 tadi, orang-orang itu bahkan tidak mampu merawat dirinya sendiri. Tetapi kemudian di ayat 8, mereka sudah merawat orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Tuhan turun untuk mengangkat mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menegakkan kita. Tuhan mengangkat kita, ya, supaya kita mampu untuk membantu orang lain. Supaya kita mampu untuk berbagi kepada orang lain. Itu yang diungkapkan dalam bagian akhir ayat ini. Bersama-sama dengan para nedivim bangsanya. Kita orang dermawan berkumpul dengan orang dermawan di sebangsa kita. Nedivim berkumpul dengan nedivim yang lain. Tuhan mau melalui firman Tuhan ini kita saling membantu yang satu dengan yang lain. Tuhan mau kita semua gereja punya sifat yang dermawan. Kenapa? Karena setiap kita punya sesuatu yang bisa kita pakai untuk membantu sesama. Bahasa epistel kita, pakai semua yang ada padamu saat ini supaya ada nilai kekekalannya. Itu bahasa epistel kita. Apapun yang kau miliki saat ini, pakai barang itu supaya ada nilai kekekalannya, ada nilai kerajaan Tuhannya. Itu yang Tuhan mau dari kita. Lalu yang terakhir, metafora yang kedua, ini yang terakhir ayat 9 dalam firman Tuhan di minggu ini. Dikatakan firman Tuhan ayat 9, dia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Pujilah Tuhan, haleluya. Itu penutupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ayat 9 ini tentang seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan dan dia tetap melayani di rumahnya sebagai ibu, sebagai istri. Saya ulangi sekali lagi. Ini adalah tentang seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan. Dan dia tetap melayani di rumahnya. Mungkin kebanyakan perempuan yang seperti ini mereka akan merasa seperti tidak berguna. Tapi itu sungguh tidak pernah benar. Rasa tidak berguna itu tidak pernah benar. Kenapa? Karena semua orang bisa melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Gak ada manusia yang tidak berguna. Gak ada. Banyak orang yang tidak bisa melahirkan. Ya, banyak orang yang tidak bisa melahirkan. Tetapi mereka berkarya. Mereka menjadi berkat. Mereka mengajar banyak anak-anak yang lain. Bahkan ketika mereka mengajar anak-anak yang lain, mereka berlaku sebagai ibu untuk anak-anak itu. Banyak orang yang seperti itu membantu pasangan-pasangan. Untuk apa? Merawat, mendidik anak-anak mereka.
Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, jika kita tidak bisa menjadi seperti apa yang normal, ya, kalau kita nggak bisa menjadi seperti apa yang normal, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Dalam bahasa Ibrani dikatakan emhab badim semihah. Ini artinya perempuan itu bukan ibu dari anak-anak, tetapi dia bahagia. Itu artinya. Dia bahagia, perempuan itu. Dia bukan ibu dari anak-anak. Dia nggak merasa nggak berguna. Dia bahagia. Sehingga ini mau menunjukkan kepada kita perempuan-perempuan yang seperti ini, inilah perempuan-perempuan yang kuat, yang hebat bagi bangsanya, bahagia meski mereka tidak memiliki anak. Tapi kebanyakan pemahaman tradisional tentang ayat 9 ini, pemahaman tradisional kebanyakan mengatakan ini seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan, tetapi kemudian Tuhan memampukan dia untuk menghasilkan keturunan. Mirip seperti Hana dalam perjanjian lama, atau Elizabeth dalam perjanjian baru, dan perempuan-perempuan lainnya. Di mana Tuhan campur tangan untuk membalikkan keadaan mereka. Tetapi ada juga orang lain yang mengatakan ini bukan tentang perempuan sebenarnya. Ayat 9 ini sebenarnya bukan tentang perempuan. Ini adalah tentang bangsa Israel sendiri. Ketika Israel terbuang, Israel itu ibarat seorang ibu yang tidak bisa melahirkan, tidak bisa berkembang. Tetapi ketika Israel kembali ke tanahnya, mereka bersuka cita karena mereka sudah kembali ke tempat tinggalnya, sehingga bisa bertumbuh, berkembang di dalam damai sejahtera. Ada orang yang memahami seperti itu. Sehingga metafora yang terakhir, yang kedua ini adalah tentang ketidakmampuan untuk menghasilkan buah yang kemudian diubah oleh Tuhan menjadi menghasilkan buah. Sekali lagi, ini bisa berarti dia punya anak. Tapi tidak harus juga berarti punya anak. Namun dia bahagia karena mampu berbuat seperti seorang ibu untuk setiap anak-anak. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, singkatnya, ketika Tuhan turun, ya, kita ditinggikan. Ketika Tuhan turun, kita diubah. Ada perubahan. Ketika Tuhan turun, kita semua menjadi berharga. Benarlah, Tuhan menegakkan orang yang hina. Mari kita puji Tuhan selalu, dimanapun dan kapanpun itu adanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa.